Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan Islam fase Mekah dan Madinah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Intihaus Saadah, Risnaini Mustika Nurul, Sofi Wardatul Jannah, Indana Sofa Azharo, dan Lutfiana. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Periode dakwah diwawancara rahasia dan jizya pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Ketika beliau berkhulwat di Gua Hiro, di sana beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perantara malaikat Jibril pada tanggal 11 Ramadan tahun 611 Masehi. Untuk menghadapi perjuangan dalam menjalankan dakwah Islamnya, maka pada tahap pertama Rasul melakukan persiapan dalam bidang mental dan moral atau rohani dan akhlak. Rasulullah menilai dakwahnya kepada keluarga dan para sahabat yang dipercayai. Nantinya mereka menjadi kader-kader utama dan perwira pilihan kaum muslimin. Dakwah yang dilakukan Nabi ini disebut dakwah dengan cara diam-diam dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang dalam wahyunya pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Seorang demi seorang yang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman, as-sabiqun awalun, adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith. Yang ketiga dari kalangan budak, yaitu Bilal. Yang keempat orang tua atau tokoh masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti masuk Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Tolha bin Ubaidillah, Fatimah bin Khattab, Arqam bin Abdul al-Arqam, dan lainnya. Mereka itu mendapat agama Islam secara langsung dari Rasulullah sendiri. Sebagai pusat pembinaan waktu itu di rumah Arqam bin Abdul al-Arqam. Selanjutnya adalah periode dakwah secara terang-terangan. Dakwah yang dilakukan Nabi selanjutnya adalah dengan cara terang-terangan secara lisan. Misalnya memberi nasihat, memberi peringatan. Hal ini dituturkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Sejak turunnya ayat ini, Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka. Sebuah langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik. Satu hal yang sangat penting adalah bahwasannya kelompok pengikutnya yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, warga kalam yang lemah, dan anak-anak dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Adapun metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan adalah yang pertama mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Yang kedua adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan kesamaan antara manusia. Yang ketiga adalah Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan atau tilawah, pengajaran atau ta'lim, dan pensucian atau tazkiyah. Yang keempat adalah memberikan pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi ke Ethiopia sebagai negara di seberang Laut Merah. Pada masa dakwah secara terang-terangan inilah Nabi mendapat perlakuan yang buruk dari umatnya. Karena setelah dakwah terang-terangan itu, pimpinan Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Beliau memutuskan untuk menyebarkan dakwahnya di wilayah lain dengan harapan dakwah Islamnya akan berkembang dengan pesat. Selain itu, menghindari serangan dari pemuka-pemuka Quraisy. Selanjutnya adalah Nabi berdakwah ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilecehkan oleh kaum Quraisy,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Saqif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawakannya. Setibanya di Taif, beliau menuju tempat para pemuka Bani Saqif, sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbincang tentang Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, tetapi ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan meninggalkan mereka, seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan Nabi dari kaum Quraisy, tetapi mereka menolaknya. Bani Saqif justru mengerahkan penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Nabi dari serangan, akan tetapi beliau kewalahan dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya. Selanjutnya adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lutfiana. Perekonomian masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan yang terjadi di kota Madinah sangat pesat. Berbeda halnya dengan periode Mekah. Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin kota kecil yang jumlahnya terus meningkat dari masa ke masa. Ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak yang turun di Madinah. Rasulullah selain sebagai kepala negara, juga sebagai pemimpin agama, telah banyak melakukan perubahan dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama membangun dari sisi kehidupan sosial, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan membersihkan tradisi dan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan didasarkan dengan nilai-nilai Qur'an. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi atau sebaliknya. Kondisi masyarakat Madinah pada saat itu masih belum menentu dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Rasulullah mencari solusi untuk memperbaiki keadaan tersebut untuk mengubah secara perlahan-lahan tanpa bergantung kepada faktor keuangan. Rasulullah melakukan strategi dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi dan memperbaiki keadaan tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, setelah Madinah menjadi sebuah negara, semua kegiatan tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Yang kedua, pendapatan mereka diperoleh dari berbagai sumber yang tidak terkait, bisa dari hadiah atau harta rampasan perang atau ghanimah. Yang ketiga, pendapatan lain yang diperoleh pemerintah adalah berasal dari hasil tebusan para tawanan perang. Pada tahun-tahun berikutnya, mulai dari tahun keempat Hijriah, kaum muslimin berhasil mengumpulkan kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan negara. Pada tahun ini, pendapatan kaum muslimin dihasilkan dari tanah-tanah, baja, dan senjata perang Bani Nadir yang ditinggalkan di kota Madinah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menetapkan jizyah, yakni pajak yang disebabkan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jasmaniah, perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem harai, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim.
Di samping itu, umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan haraj, yakni usaha dari hasil pertanian dan buah-buahan. Sumber pendapatan negara selain jizyah dan haraj adalah sistem Di antara sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, zakat dan merupakan dua pendapatan yang paling utama dan penting. Selain sumber-sumber pendapatan tersebut, terdapat beberapa sumber lain yang bersifat tambahan atau sekunder. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Menurut Al-Umari 1995, ada beberapa prinsip dasar yang dapat diidentifikasikan dalam pembentukan masyarakat madani. Di antaranya adalah sistem mu'akhah, ikatan iman, ikatan cinta, persamaan si kaya dan si miskin, toleransi umat beragama. Itulah 5 prinsip dasar yang dibuat oleh Nabi SAW untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inti. Selanjutnya, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya. Hidupnya kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh. Ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah dengan asas-asas yang ada. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam biasa. Pertama, perubahan nama. Madinah Ar-Rasul, Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwaroh. Yang kedua, membangun masjid. Yang ketiga, Nabi Muhammad membentuk kegiatan mu'akhot atau persaudaraan. Yang keempat, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Yang selanjutnya, bidang politik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yasrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam, Daulah Islamiyah yang pertama. Setiap kelompok mempunyai berbagai keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu baik secara moral atau materi. Munawir Syadzali, mantan Menteri Agama RI, menyebutkan bahwa dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah: pertama, umat Islam merupakan satu komunitas umat meskipun berasal dari suku yang beragama. Dan kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Yang pertama, bertetangga baik. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang dianiaya. Yang keempat, saling menasihati. Dan yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Selain 3 dasar di atas, langkah awal yang ditempuh Rasulullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor. Setelah itu, Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah. Sementara itu, agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat, Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang Yahudi. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah ingin memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan transparansi,
partisipasi melalui Piagam Madinah ini. Rasulullah juga berupaya menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Karena itu, istilah civil society yang dikenal sekarang itu erat kaitannya dengan kehidupan Rasulullah di Madinah. Dan istilah itu juga punya makna ideal dalam proses berbangsa dan bernegara, tercipta masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Selanjutnya, bidang militer. Peperangan yang terjadi pada Rasul membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasul terdiri dari Ghazwah, yaitu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul sendiri. Peperangan ini terjadi 27 kali. Yang kedua, Syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad. Peperangan ini terjadi 38 kali. Peperangan yang dilakukan Rasul mempunyai nilai dan arti bagi pembinaan umat. Nilai dan arti yang terkandung antara lain. Yang pertama, adabi al-hujum. Yang kedua, untuk perdamaian. Yang ketiga, kewaspadaan. Yang keempat, taktik menakut-nakuti. Yang kelima, penyiaran agama Islam. Yang keenam, konsolidasi. Yang ketujuh, pengabdian kepada Tuhan. Peperangan yang terjadi pada masa Nabi dilakukan bertujuan untuk melindungi dan mengamankan dakwah Islamiyah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, melindungi dan mempertahankan masyarakat atau daulah Islamiyah, membentuk masyarakat yang Islami. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.